Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast TMK TV bersama saya Salma Putri Rahayu dari kelompok 3 kelas 11 Multimedia 2. Kali ini kita akan membahas tentang ICT, yaitu Information, Communication, and Technology, dengan narasumbernya langsung. Silahkan Pak, perkenalan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya dari SMK Negeri 3 Kuningan. Alhamdulillah diamanahi oleh sekolah sebagai kepala ICT. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Selma ya, yaitu ICT adalah Information, Communication, and Technology. Jadi itu mungkin ya awalan dari saya sebagai perkenalan. Dan sehari-hari juga saya memang sebagai guru multimedia di SMK Negeri 3 Kuningan. Jadi mungkin ya sekolah mengamanahi itu semua karena memang sesuai dengan jurusan atau mungkin latar belakang saya pendidikannya di komputer gitu ya, Selma ya. Bapak, izin bertanya, sejauh mana sih Pak perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas dalam pembelajaran daring maupun luring? Oke, mungkin kita latar belakang dulu ya dari ICT information ya, salah satu information. Jadi teknologi sekarang atau dunia sekarang adalah berkaitan dengan ya informasi gitu. Jadi bahkan ada istilah yang mengatakan ya, Selma ya, bahwa memang siapa yang menguasai informasi pasti dia akan menguasai dunia. Jadi kalau kita lihat Amerika sana, mereka menguasai informasi ya, digital semua, satelit dan seterusnya, sehingga hampir banyak sekali informasi dikendalikan oleh yang tadi, yang negara-negara maju gitu. Ya, komunikasi. Siapa sih yang coba seperti sekarang Selma berkomunikasi dengan saya nih. Nah, itu kan bagaimana bahasanya juga harus disampaikan dengan jelas gitu ya. Kemudian sekarang dengan menampung dengan tadi informasi. Jadi berkomunikasi itu dengan informasi yang jelas, bahkan kalau kita sebagai orang pendidikan adalah yang benar gitu kan. Nah, teknologi. Nah, itu jelas berkaitan dengan yang sekarang ya, digitalisasi yang udah era katanya abad 21, bahkan udah versinya udah teknologi 4.0 gitu ya. Nah, jadi itu juga harus kita imbangin ya, terutama di dunia pendidikan. Nah, menyambung dengan pertanyaan tadi, berkaitan tadi, bisa diulang lagi? Sejauh mana Pak perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di dalam kelas, dalam pembelajaran daring maupun luring? Sangat membantu ya. Jadi kalau tadi Bapak uraikan, kalau saya uraikan berkaitan dengan ICT, maka teknologi ini sangat membantu guru ya. Kenapa? Karena ketika selama ini COVID gitu ya, terhalangi dengan siswa dengan guru pertemuan tatap muka gitu kan. Nah, dengan adanya teknologi, tidak tanpa sekat atau waktu sekalipun, nah itu bisa langsung guru misalkan tadi memberikan modul materi gitu ya. Nah, itu bisa langsung diakses oleh siswa dimanapun kapanpun, dan kemudian siswa memberikan timbal baliknya atau umpan baliknya dengan mungkin jawaban, atau kalau memang itu pertanyaan, kalau memang itu berkaitan dengan penugasan yang lain, itu langsung bisa oleh guru oleh diperiksa langsung gitu ya. Itu ya keuntungannya ya, sangat membantu sekali. Bapak, apa sih tantangan guru-guru di Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama dalam meningkatkan proses pembelajaran peserta didik? Ya, tantangan yang menurut saya itu sangat banyak. Tadi sudah beberapa mungkin disampaikan teknologi bagaimana teknologi begitu pesat gitu ya. Bagaimana tadi media sosial ya yang begitu merajai gitu ya. Seperti tadi Bapak seperti mungkin yang disampaikan saya awal, bahwa ketika siswa akan diberitahu gitu, sudah diberitahu oleh guru, kita kompetisi dasar sekarang adalah ya seperti Bapak misalkan di animasi ya. Akan mengeluarkan kompetisi dasar berkaitan dengan materi animasi 2 dimensi ya, twinning misalkan. Nah, itu siswa udah duluan langsung, biasanya itu langsung dia bisa nyari di Google atau di YouTube gitu ya,
untuk mencari tutorial gitu. Nah, Bapak Ibu guru yang mungkin tadi dalam tanda kutip gaptek gitu ya. Nah, itu materi disampaikan gitu ya. Kemudian siswa udah tahu nih. Nah, sehingga akan terjadi tantangan yang harus dihadapi oleh guru tersebut gitu ya, supaya dia langsung bisa mengikuti. Ya, bagaimana tadi mungkin dengan materi-materi yang lebih dalam lagi, bagaimana juga mungkin membahas materi yang mungkin seperti misalkan buat animasi twinning. Nah, bagaimana menggerakkan si objek itu diperbanyak lagi. Nah, sehingga ada yang namanya tadi tantangan oleh guru itu bisa diminimalisir ya, pengetahuan gurunya akan lebih juga berkembang dan kemudian siswanya pun akan lebih maju lagi gitu. Mengikuti siswa Mengikuti jadinya siswa. gitu, Ya, bisa seperti itu. Iya. Lalu apa sih Pak problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Jadi masalahnya gitu Pak. Ya, masalah mendasar sebenarnya menurut saya dari personal saja gitu ya, dimana kemauan untuk maju atau untuk belajar lah ya. Jadi masalah yang paling mendasar dalam hal ini sementara dari pemerintah sudah memfasilitasi gitu kan, bagaimana ada pelatihan gitu kan, bagaimana ada yang namanya tadi bersifat lokakarya gitu, workshop gitu, seminar gitu. Nah, supaya guru-guru itu lebih maju dalam tanda kutip untuk mengikuti gitu ya perkembangan zaman gitu kan ya, teknologi. Nah, sehingga tantangan yang mendasar itu menurut saya adalah berasal dari pribadi masing-masing guru, sejauh mana niat dia ingin belajar dan niat untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini, Salma. Gitu. Lalu bagaimana Pak, tolong gambarkan gitu kemajuan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas guru maupun peserta didik. Ya, sangat berpengaruh ya. Jadi kemajuan teknologi dengan perkembangan kompetensi guru itu sangat berpengaruh. Coba dicontohkan satu saja berkaitan dengan pembelajaran menggunakan e-learning gitu ya. Di SMK 3 kan selama ini menggunakan e-learning ya. Nah, di ICT itu memang lebih memegangnya ke hardware-nya, jadi ketika misalkan yang siswa tahu kan data itu ya tinggal login masuk ke aplikasi, klik materi dan seterusnya gitu ya. Nah, di ICT itu ada istilahnya penyimpanannya, backup data. Ya, data penyimpanan ya, backup sekaligus ya. Nah, kita menyimpan data itu ada yang namanya di hosting gitu ya. Jadi data-data username, data-data password, kemudian data-data pembelajaran itu ada di hosting. Nah, menyimpan data itu kita itu adalah salah satu tugas ICT. Nah, di mana ketika data itu disimpan di perusahaan hosting namanya itu. Nah, ketika kita akan ambil ya itu ya udah yang hasilnya yang sudah siswa nikmatin. Nah, tadi berkaitan dengan peningkatan, kemajuan ya itu sangat berpengaruh. Dimana tanpa disadari guru kan atau siswa ya, ketika misalkan dia login, ketika beliau memberikan materi gitu ya, ketika ulangan online misalkan, secara tidak langsung kan itu adalah memberikan ilmu kepada guru ya, sehingga makin lama gitu kompetensi dari guru itu makin berkembang gitu, Salma. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu ada peningkatan kompetensi yang kadang memang tidak disadari oleh seorang guru, tapi itu menjadikan beliau meningkat kompetensinya, bahkan akan lebih jauh lagi nanti akan menarik beliau untuk memperdalam lagi, kemudian akan lebih lagi nanti bisa terjadi bahkan akan mencari referensi lain di YouTube, di Google dan seterusnya gitu. Lalu dari catatan Bapak tersebut, di masa depan kira-kira bentuk teknologi pendidikan seperti apa yang akan berkembang dan bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan guru? Coba bisa diulang. Kayaknya pertanyaannya bagus tapi agak panjang gitu. Dari catatan Bapak tadi,
Di masa depan, kira-kira bentuk teknologi pendidikan seperti apa yang akan berkembang dan bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan guru? Oke, Selma pernah mendengar ya, dari pemerintah itu ada program yang namanya Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Nah, itu Merdeka Belajar itu adalah salah satu, kalau bahasa kitanya ya, bahasa kerennya itu adalah map atau pemetaan besar dari Kemendikbud supaya ya Indonesia itu mungkin akan meloncat ya tahun 2045 katanya menjadi akan cita-citanya gitu ya, 5 besar dunia gitu Selma. Ya, jadi 15 besar dunia. Nah, itulah yang didengungkan oleh Kemendikbud, ada yang namanya Merdeka Belajar. Jadi kalau kita pahami lebih dalam Merdeka Belajar itu bagaimana tadi siswa terutama ya sebagai bahasanya mau objek dari pembelajaran gitu ya. Nah, itu diberikan keleluasaan untuk bisa menggali gitu. Makanya tidak heran kalau Selma di kelas kan guru lebih simpel ketika mengajar. Ya. Yang kadang memang itu kadang dianggapnya ini guru ini kok apa namanya datang menerima tes sebentar mungkin keluar atau seterusnya. Nah, padahal itu adalah bagaimana konsep Merdeka Belajar itu diterapkan sebenarnya, di mana siswa disuruh untuk menggali, ya belajar sendiri, berdiskusi, mencari informasi, ya kemudian nanti dia akan mengolah itu. Nah, tetap guru tidak lepas dari sana. Jadi guru akan memberikan tadi ya, bahkan ketika bisa kan ada ya nanti ada pertanyaan, masalah dan seterusnya bisa dikomunikasikan dengan bapak atau dengan ibu gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, silakan di sanalah tempatnya bagaimana siswa untuk bisa bertanya gitu ya, bisa ada masalah yang muncul sehingga akan terjadi yang namanya tadi tetap interaktif, tetap yang namanya pembelajaran dua arah. Nah, tapi tadi di masa depan ya pembelajaran yang sifatnya mungkin tadi tatap muka akan lebih diperkecil. Yang terjadi adalah tadi Merdeka Belajar, di mana konsepnya adalah dimanapun kapanpun belajar itu bisa gitu. Jadi siswa disuruh aktif sendiri gitu ya Pak. Ya. Jadi siswa disuruh lebih aktif untuk bertanya, tidak takut untuk menjawab seperti Ya. itu. Belajar. Nah, itu tapi aktif sendiri pun tidak dilepas gitu. Artinya tetap dalam bingkai tadi siswa guru membimbingnya gitu. Apa sih Pak, apa yang perlu dilakukan guru untuk membuat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan gitu Pak? Kan karena rata-rata ada kadang yang membosankan di kelas walaupun udah dengan berdasarkan teknologi, tapi kadang ada yang apa gitu loh Pak. Gimana cara agar di kelas tuh jadi menyenangkan gitu Pak belajarnya? Ini kalau dia kayaknya suara hati Selma juga nih gitu ya. Jadi teknologi tapi ternyata kaku gitu mungkin ya. Iya, gitu. Nah, jadi ya kalau sebenarnya sih banyak sih triknya gitu ya dari guru, dan itu guru semua tahu gitu lah, memahami gitu ya. Cuma mungkin lagi harus dipahami oleh siswa ya, masing-masing pribadi itu kan beda-beda gitu ya. Jadi positifnya saja yang dilihat gitu. Jadi jangan sampai gara-gara guru tidak friendly gitu dalam kutip dari versi siswa itu, jangan sampai malah melemahkan semangat gitu. Nah, yang mungkin diterapkan ya secara umum kalau pembelajaran menyenangkan misalkan ya ketika terutama di produktif gitu ya, atau di teknik atau di praktek misalkan ya diselingi dengan sambil praktek adanya musik gitu ya. Kemudian ketika teori sekalipun gitu ya, bagaimana biasanya guru meminta untuk beberapa saat berdiri dulu gitu ya, istilahnya peregangan dulu, atau mungkin silakan kalau yang mau minum atau makan nggak apa-apa di luar, nah sebentar nanti ke dalam lagi, bisa juga seperti itu. Atau mungkin diselingi secara personal guru dengan candanya. Nah ini sehingga konsep-konsep yang penerapan teknologi gitu ya, dengan ya sekarang kan udah ada yang namanya PowerPoint ya gitu ya, ada yang namanya dianimasikan gitu ya. Kemudian ada yang namanya presentasi mungkin depan kelas. Nah, itu bisa juga tadi ada media-media ajar ya yang
sifatnya tadi PowerPoint ya, presentasi, selingi dengan ya bentuk-bentuk animasi gitu ya, Yang lebih lucu, lebih yang lucu lebih menarik. gitu ya. Kemudian juga jangan lupa, karena kita juga sekarang temanya adalah teknologi, bagaimana ya tadi pemanfaatan handphone ya smartphone untuk pembelajaran gitu ya, sehingga tidak hanya monoton guru bicara di depan kelas gitu, sehingga ya hampir dipastikan 20 menit ke depannya itu akan membosankan memang gitu ya. Jadi ada selingan-selingan gitu. Apa harapan Bapak terhadap guru-guru di Indonesia sehubungan dengan penerapan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di abad ke-21 ini, Pak? Ya, harapan saya sebagai pribadi ya tentu berkaitan dengan ya teknologi ya, itu tentu guru-guru ke depan adalah guru-guru yang lebih smart gitu ya. Ya, smart dalam artian lebih bisa welcome terhadap teknologi gitu ya, tidak menutup diri gitu kan, tidak ego gitu ya, tidak juga ya dalam tanda kutip juga ya merasa ya udah saya cukup segini aja lah gitu, jangan seperti itu. Jadi harapannya ke depan guru-guru di Indonesia adalah guru-guru yang bisa menjadi contoh, juga dapat menjadi hal yang menganggap teknologi itu adalah perubahan yang positif. Jadi kita jangan alergi terhadap perubahan gitu, karena bahasa kerennya perubahan itu adalah keniscayaan ya, bagaimana justru perubahan itu sendiri yang akan membuat guru makin maju gitu. Jangan sampai sebaliknya menutup diri, kemudian yang terjadi adalah tadi ya, kita mungkin terkalahkan oleh zaman, dan juga tadi mungkin siswa akan kasihan kita ke siswa, karena ketika kita tidak mungkin belajar dari teknologi ini yang positif ya, itu justru kita akan kasihan ke siswa, karena ternyata kan di luar sana siswa harus dibimbing dalam teknologi yang sekarang ini yang luar biasa, begitu bebas gitu, mengakses apapun gitu ya. Harus menyesuaikan jadi Pak. Betul, harus menyesuaikan ya, jadi yang sampai kita tadi ketinggalan gitu ya dari teknologi gitu ya. Lalu Pak, untuk SMK 3 sendiri, SMK 3 Kuningan ini udah sejauh mana sih Pak perkembangan teknologi yang ada di SMK ini? Gitu. Ya, SMK 3 sebenarnya sudah menerapkan itu ya, teknologi gitu ya. Jadi diawali dari bagaimana internet. Nah, mungkin perlu, ini momen bagus nih di podcast ini untuk diketahui oleh Selma dan teman-teman semua gitu ya. Nah, di SMK 3 itu kan menggunakan koneksi internet itu sebenarnya ya luar biasa besar gitu. Kita mempunyai, kalau digabung ya, karena kita punya 4 modem, itu ada 400 megabyte gitu ya. Kemudian dengan hotspot itu yang sebenarnya mungkin ya belum juga bisa diakses ke siswa ya, karena banyak pertimbangan, tapi intinya hotspot di SMK 3 itu ada 32 hotspot. Kemudian e-learning itu kita per bulan saja hampir 5 juta per bulan kita bayar ke hosting. Nah, itu berkaitan dengan pembelajaran. Siswa kita besar memang ya, 2.500-an. Itu berkaitan dengan SMK 3 dengan pembelajarannya. Ini berkaitan dengan, mungkin tambahan saja ya. CCTV kan selama ini CCTV kita banyak terpasang gitu ya. Di kita itu pojok. Ada di area parkir itu ada 11 gitu ya. Nah, itu coba mungkin survei ke tempat lain, CCTV di area parkir aja siswa itu ada 11. Nah, di area kita semua ada 64 titik CCTV. Jadi sebenarnya SMK 3 itu udah ya luar biasa lah mungkin dalam hal teknologinya, tapi sekiranya dalam 1-2 itu ya dulu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan lah dulu gitu ya, walaupun banyak mungkin yang belum, kekurangannya juga gitu. Bagaimana mungkin belum maksimalnya ya guru-guru, istilahnya ada pelatihan, belum juga mungkin maksimalnya pemanfaatan tadi internet gitu. Nah, itu jadi tapi kita ambil positifnya bahwa
tinggal bagaimana nanti tadi ya pemanfaatannya gitu ya, bagaimana siswa juga diarahkan gitu, karena tadi semakin teknologi ya diterapkan ya semakin dulu banyak biasanya masalah-masalah yang muncul gitu. Itu ya, jadi secara di SMK 3 ya e-learning sudah ada gitu. Website mungkin walaupun tadi mungkin belum terlalu aktif gitu ya, konten-kontennya masih udah ada gitu ya. Kemudian ya medsos juga sudah mulai berjalan gitu ya, ada Instagramnya gitu ya, ada kemudian Twitternya, Facebook, YouTube-nya gitu. Nah mungkin walaupun sekali lagi tadi kontennya mungkin tidak sering Tidak update, tapi sudah ada lah pemanfaatan dari segi teknologi di SMK 3 Kuningan, Negeri 3 Kuningan ini gitu. Lalu Pak, masalah apa sih yang dari SMK 3 sendiri gitu yang ditimbulkan karena teknologi gitu? Masalahnya apa gitu di SMK 3 berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan ICT ini? Ini. Oke. Sangat menarik, Jas. Selma gini lah. Saya juga akan bertanya ke Selma sedikit aja. Coba ketika jujur aja ya. Iya. Ketika misalkan memegang handphone nih. Iya. Ya, memegang handphone. Jadi yang akan Selma baca di handphone ya ketika terutama di luar ya mungkin ya. Nah, itu apakah WA, game atau mungkin materi belajar dari guru? Sosial media sih Pak. Oh, sosmed. WhatsApp, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah, itu yang memang menjadi mindsetnya gitu ya. Jadi harus dirubah itu. Ya, jadi sebagai mungkin kita orang ya tadi ya di komputer gitu ya, di komunikasinya atau tadi di teknologinya itu saja mindset dari kita siswa terutama ya itu coba dirubah gitu. Nah, jadi ternyata tadi itu sangat berpengaruh teknologi ya, yang bukan positif malah negatif gitu ya. Lebih banyaknya pengaruhnya. Nah, tadi berkaitan SMA 3 yaitu bagaimana harusnya ke depan gitu ya, siswa terutama itu coba mindset dari berpikir ya, pola pikir dari kalian terutama ya itu dirubah. Bagaimana ketika memegang smartphone yang memang ya dianggapnya pintar ini gitu ya. Nah, coba rubahlah menjadi alat yang akan membantu belajar gitu. Ya tadi yang sudah di awal saya sampaikan bahwa ya disinilah banyak gudang informasi, teknologi banyak gudang informasi. Bagaimana misalnya tadi tutorial, kalau di animasi membuat twinning gitu ya. Ya silakan diperdalam ya. Kemudian bagaimana ketika misalkan pembelajaran yang misalnya sifatnya yang matematika misalkan atau bahasa Indonesia atau lain sebagainya lah, silakan perdalam. Jadi jangan hanya ya menunggu disalahgunakan terus menunggu disuruh guru. Nah itu tantangan di SMK 3 yang memang sampai sekarang belum terpecahkan. Belum juga pengaruhnya teknologi negatifnya ini ketika di luar misalkan. Nah, ini kan ini menjadi akan tidak bagus, siswa cuek gitu Selma. Cuek kepada guru. Ya. Ya, mungkin berkaitan dengan kesopanan etika kan. Kan kalau misalkan sedang baca medsos gitu ya. Ya, ini memegang handphone gitu ya. Padahal saya lihat atau mungkin siapapun lah itu matanya melihat ya sebenarnya gitu. Ya, ada guru lewat gitu ya. Bukan juga perlu dilihat ya, dia asik aja gitu. Nah, itu juga hal negatif yang jangan sampai terjadi gitu. Jadi tolong mungkin harus kedepannya diperbaiki lah bahwa ya boyo kalau misalkan bahasa Jawanya mah ketika boyo orang lewat itu permisi kah gitu ya, atau kalau sedang duduk atau sedang papasan minimalnya mengangguk gitu ya. Atau mungkin kalau ada waktu tadi salamnya gitu. Jadi sikap-sikap itu yang harus dikembangkan sekarang ini. Jadi teknologi ini bukan berarti benar-benar tadi yang negatifnya kita terpengaruh.
justru yang harus kita ambil positifnya gitu. Gitu. Bapak, tadi kan harapan Bapak terhadap guru-guru di Indonesia. Sekarang apa sih harapan Bapak untuk perkembangan teknologi di SMK 3 Kuningan dan harapan Bapak untuk siswa-siswa SMK Negeri 3 Kuningan sendiri, Pak? Ya, harapan saya berkaitan dengan tadi ya, ini menyambung yang tadi pertanyaan sebelumnya bahwa ya kedepannya gitu ya, ya mari kita semua gitu ya, dengan yang sekarang udah terjalin baik gitu ya di antara guru gitu ya, mungkin sudah mulai menerapkan gitu ya, menerapkan bagaimana e-learningnya gitu ya, bagaimana bisa tadi memanfaatkan internet di sekolah dengan lebih maksimal gitu ya. Nah, kemudian dari siswanya tadi yang Bapak harapkan, yang saya harapkan adalah bagaimana tadi pemanfaatan teknologi itu ke arah yang baik gitu ya, dimana internet yang coba setelah dibayangkan secara simpel aja kan, Selma kalau dapat kuota internet berapa sebulan atau dari orang tua itu bulanan atau apa? Kalau dari rumah mah wifi, Pak, cuman kalau kadang dari sekolah suka dapat 10 giga gitu. 10 giga. Dari orang tua dapat untuk kuota internet sebulan berapa? Nggak tahu, Pak. Tergantung pemakaian gitu. Oh ya udah, artinya nah harus dipahami itu bahwa ketika siswa datang ke sekolah gitu ya, itu kan jelas diberi ongkos, bekal, diberi bekal juga internet dari rumah nih gitu kan. Nah, harus dipahami itu sehingga pemanfaatnya harus baik gitu. Jadi jangan sampai datang ke sekolah main game gitu ya. Kemudian tadi medsosan yang tidak perlu ya, guru sedang di kelas sedang menerangkan malah tadi asik dengan dunianya gitu ya. Nah, itu yang sangat saya tidak harapkan, guru-guru sangat tidak harapkan. Jadi silakan pemanfaatannya. Nah, jadi tahan gitu. Kalau bahasa kan sekarang kan sebenarnya puasa nih. Ya sebenarnya bisa gitu. Jadi puasa untuk sesuatu yang memang yang tidak perlu di waktu yang memang juga diperlukan hanya untuk belajar gitu ya. Gitu. Wah, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ini waktunya. Iya. Bapak sudah meluangkan waktu gitu untuk podcast ini. Iya. Ya, sama-sama Selma ya. Jadi ini sangat penting. Terima kasih juga kepada Selma dan tim gitu ya. Iya, Pak. Atas waktunya juga diberikan kepada saya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan tadi Selma dan teman-teman yang lain, siswa-siswa SMK 3 Kuningan menjadi siswa yang soleh-soleha gitu ya. Kemudian memanfaatkan teknologi ya untuk kebaikan lah gitu. Iya, Pak. Amin. Sekian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Taryana selaku narasumber. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing!